Halo, saya Ruben Rivaldo. Saya Bani. Saya Wesley. Saya Cindy. Saya Vicky. Dan saya Aska. Jadi di sini kita akan membahas perlawanan Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh dalam melawan Portugis. Perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis. Perlawanan Kerajaan Ternate terhadap Portugis dimulai pada tahun 1530-an akibat beberapa faktor, yaitu keinginan Portugis untuk monopoli perdagangan, konflik agama campur tangan Portugis dalam urusan internal kerajaan, serta pembunuhan Sultan Khairun. Perlawanan pertama dipimpin oleh Kesultanan Dayalu pada tahun 1529 sampai 1533 yang awalnya menjadi Raja Boneka Portugis setelah dibebaskan pada 1533. Sultan Dayalu menggalang kekuatan dari Tidore, Bacan, dan Jailolo, tetapi tewas dalam pertempuran pada 1536. Setelah itu adiknya Sultan Khairun pada tahun 1535 sampai 1570 memimpin perlawanan hingga dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Saat berunding, perlawanan dilanjutkan oleh putranya Sultan Bahdullah pada tahun 1570 sampai 1583 yang akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tanggal 28 Desember 1577 menandai kemenangan Kerajaan Ternate. Perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Kesultanan Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis sejak Portugis merebut Malaka pada 1511 dan mulai melemparkan kekuasaan ke Maluku. Motif perlawanan Demak adalah menguasai jalur pelayaran penting dan melawan penyebaran agama Katolik yang dianggap menghambat perkembangan Islam di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, serangan pertama pada 1513 dipimpin oleh Pati Unus, namun mengalami kekalahan. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, Pati Unus menjadi sultan dan memimpin serangan lanjutan, tetapi kembali gagal karena pertahanan Portugis yang kuat. Kerajaan Pajajaran yang bersekutu dengan Portugis juga menjadi target Demak. Pada 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten yang dipimpin oleh Fathahillah menyerang Sunda Kelapa dan berhasil merebutnya pada 22 Juni 1527. Fathahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Kerajaan Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis di Malaka karena beberapa faktor, yaitu 1. Keinginan menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. 2. Ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. 3. Portugis melakukan blokade perdagangan dan penangkapan kapal-kapal Aceh. Awalnya, Aceh diuntungkan karena pedagang Islam lebih memilih berdagang di pelabuhan. Namun, persaingan dengan Portugis memanas, mendorong Aceh melancarkan serangan. Perlawanan dipimpin Sultan Alauddin Riayat dari tahun 1537 sampai 1568 yang mengirim ekspedisi ke Malaka. Pada tahun 1537, meski gagal, Sultan Alauddin memperbarui strategi dengan meminta bantuan militer dari Kekaisaran Ottoman. Sultan Salim II dari Ottoman mengirim pasukan dan ahli militer untuk mendukung Aceh. Bantuan ini mencakup persenjataan, pembuatan meriam, dan pelatihan militer yang memperkuat kemampuan militer Aceh. Pada tahun 1568 sampai 1577 tetap gagal merebut Malaka. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa pada tahun 1606 sampai 1636, Aceh melanjutkan serangan ke Malaka. Namun, konflik internal dan ketidakmampuan mengungguli kekuatan militer Portugis
membuat perlawanan Aceh tidak membuahkan hasil. Meski demikian, Aceh berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga Portugis diusir oleh VOC dari Malaka pada 1641.